بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين كري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا حيث الأماني روضها وظل حلو المجتبى وبالحبيب المصطفى صفى وطاب عيشنا لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا يا الصفا ذال الجفا اليوم عيد المصطفى من قد تسامى شرفا والله أعطاه المنى يا فوزنا يا سعدنا من نال حظا مثلنا نحظى بنور المصطفى في صبحنا ومسائنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا زال العنا وافى الهنا والدهر
صلى عليه دائما في كل حين يا ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, ayo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam majelis yang mulia, Majelis Ilmu Cahaya Hati Indonesia yang diselenggarakan di Masjid Al-Munawwar, Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, insya Allah pada kesempatan ini Anda akan mendapatkan ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian Habib Ja'far bin Muhammad Baghil Al-Atas, kepada Habib Baghil bin Yahya. Dan majelis ini juga dihadiri oleh guru-guru kita yang lain. Dan insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Anda yang di rumah, siapkan hati kita. Insya Allah apa yang disampaikan dengan hati yang bersih, dengan hati terbuka akan memberikan manfaat buat kita semua. Kemudian bagi Anda yang ingin tahu seputar informasi terupdate mengenai program Cahaya Hati Indonesia, Anda bisa memfollow akun sosial media kami di Twitter @cahai_inews dan juga Instagram @cahayahati_inews. Mari sama-sama pemirsa, kita akan simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Abainal afadil wal asatidhati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah, yang kita hormati dan kita cintai semua guru-guru kita, wabil khusus guru kita tercinta Habib al-Mahbub al-Habib Ja'far bin Baghil Al-Atas, kita doakan panjang umur sehat wal afiah. Guru kita tercinta Habib al-Mahbub Habib Muhammad Baghil bin Alawi bin Yahya, kita doakan panjang umur sehat wal afiah. Guru kita Al-Habib Ahmad Al-Aidarus, Ustaz Abdul Salam, hadirin wal hadirat, jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir pada malam yang indah dan berkah ini maupun yang mendengar dan menyaksikan dari kejauhan majlis Rasulullah live streaming. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kajian hadis kita dalam kitab Kutubul Falihin yang telah sampai pada hadis yang ke-70. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan, muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, setiap datang waktu pagi ada dua malaikat yang turun dan keduanya berdoa. Malaikat pertama memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang memberi nafkah atau yang berinfak. Sementara malaikat satunya berdoa, ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang pelit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sampailah kita malam ini hadis yang ke-70 dalam kitab Kutubul Falihin yang telah dikarang dan dirangkum oleh guru kita tercinta Al-Wali Sayyidil Murabbir Ruh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Hadis yang ke-70 an Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu ardah, yang dirahmati dan diridhai oleh Allah, dan semoga kita semua mendapatkan berkahnya, amin. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, qala ma min yaumin, setiap datang waktu pagi, yusbihul ibadu fi illa malakani, melainkan akan turun dua malaikat, yang mana kedua-duanya itu berdoa, fayaqulu, malaikat yang satu berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan, berikanlah orang yang memberi nafkah wajib kepada istrinya, kepada anaknya, atau munfiqan, yang mengeluarkan infak, sedekah kepada fuqara, masakin, orang-orang yang membutuhkan, kepada tamu, kepada siapapun dia berinfak. Siapa saja yang berinfak harta pada hari ini, munfiqan khalafan, malaikat itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang berinfak itu khalafan, mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, setiap kita berinfak kita didoain. Sama siapa? Bukan sama manusia, sama malaikat Allah. Setiap malaikat yang berdoa dipastikan doanya dikabul sama Allah. Dalam hadis Rasul pernah bersabda, barang siapa yang sholat jamaah, sang makmum mengucapkan amin yang berbarengan juga dengan malaikat yang ikut sholat mengucapkan amin, maka yang sholat diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kenapa? Karena aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat. Ini malaikat khusus, ada dua, yang tugasnya setiap hari mencari hamba Allah yang sedekah dan mencari hamba Allah yang pelit. Mudah-mudahan kita selalu dijumpai sama malaikat itu sebagai hamba-hamba yang ahli sedekah. Khalafan, malaikat yang pertama ketika melihat ada hamba Allah yang berinfak, dia langsung doain, mudah-mudahan ya Allah, segala apa yang dia keluarkan khalafan, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah sebut, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum, apapun yang kau infakkan, min syai'in, syai'in itu sesuatu yang sangat kecil. Jangan lagi yang besar, yang kecil saja kau infakkan ikhlas karena Allah, fahuwa yukhlifuh, pasti diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin, dia adalah Allah sebaik-baik pemberi rizki.
Semuanya diganti sama Allah. Diganti sama Allah bahkan berlebih. Di luar nalar otak kita yang cetek, yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Dia bisa jadi mengeluarkan 1 dikasih 100 sama Allah. Bisa jadi dia mengeluarkan 10 dibalas 1000 sama Allah. Tidak bisa dihitung pemberian Allah. Itu di dunia. Segitu saudara yang kita ukur dengan duit. Padahal pembelian ganti dari Allah tidak terpatri dengan duit. Bisa jadi Allah ganti dengan rumah tangga yang harmonis. Amin. Bisa jadi Allah kasih kita punya anak-anak yang cerdas dan soleh-soleha. Bisa jadi Allah ganti sedekah yang kita keluarkan dengan rasa manisnya iman dan ibadah kita setiap waktu. Bisa juga diganti sama Allah anugerah bisa tahajud di tengah malam. Bisa jadi penggantian dari Allah rasa cinta makhluk kepada kita. Macam-macam. Bisa jadi hidayah untuk menuju jalan yang benar. Bisa jadi pergantiannya bukan duit, tetapi taufik untuk bisa mengaji, duduk di majlis-majlis taklim. Jadi anugerah Allah, pergantian dari Allah itu jauh lebih besar dari apa yang ada di otak kita. Itu di dunia. Adapun di akhirat fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ainin jazaa'an bima kanu ya'malun. Adapun di akhirat balasannya orang yang di dunia ahli infak, ahli sedekah, tidak pernah pergi ke masjid, melainkan di kantongnya ada duit. Gak boleh ngelihat tromol nganggur, bukan diembat. Gak boleh lihat ada orang minta tolong, pengemis, fuqara, masakin, dia bantu. Nanti di hari kiamat balasannya Masya Allah, fala ta'lamu ma ukhfiya lahum min qurrati 'ainin. Tidak ada yang bisa tahu, kata Allah, apa yang aku sembunyikan dari kebahagiaan untuk mereka, balasan dari apa yang telah mereka berbuat di dunia. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, siapa saja yang memberi, wattaqa, bertakwa pada Allah, menjauhi maharim Allah, tidak syirik, tidak melakukan maksiat, wasaddaqa bil husna, percaya pada la ilaha illallah, percaya kepada surga, maka segala urusannya Allah jadikan mudah. Amin. Itu orang ahli sedekah. Makanya didoain sama malaikat. Malaikat yang satu lagi dalam hadis ini, wa yaqul akhir Allah ma'ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan ini orang yang mumsik, yang nahan hartanya, tidak mau ngeluarin zakat, nahan hartanya, tidak mau memberi nafkah kepada keluarganya yang wajib dia nafkah, menahan hartanya karena sifat bakhil, tidak mau memberi kepada orang yang bisa dia beri, tidak mau peduli kepada fuqara, masakin, padahal mampu untuk menolong. Apa? Dia disumpahin sama malaikat, talafan, kebinasaan, kehancuran, bangkrut, musnah hartanya, hilang. Kata Imam Ibnu Hajar mengungkapkan tentang makna talafan di sini ada 2. Boleh jadi barangnya bakal hilang atau bangkrut atau musnah. Yang satu lagi orangnya cepat mati. Enak gak? Barangnya, hartanya gak hilang, orangnya sakit-sakitan mulu, mati cepat. Itu kata Imam Ibnu Hajar talafan. Tapi makna talafan itu lebih luas. Boleh jadi orang yang pelit duitnya gak berkurang, tapi di badannya dipenuhi dengan penyakit. Gak dia istrinya, gak istrinya anaknya, gak anaknya rumah tangganya berantakan. Orang benci kepada dia, musibah bertubi-tubi yang dia rasa zahir maupun batin, kesempitan merajalela hidupnya. Dia tidak bisa menikmati harta yang dia miliki. Tuh orang pelit. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan Allah jauhin kita daripada sifat pelit. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, al-bakhil la yahlu min ihda saba'. Orang pelit enggak lepas dari 7 perkara. Salah satu yang pertama an yamut, dia meninggal dunia
fayarithuhu man yubdhil malahu wa yunfiqhu fi ghairi ma ahallallahu alaih. Orang pelit dia bakal mati, hartanya diwariskan kepada anak keturunannya yang akan menghambur-hamburkan itu harta untuk maksiat. Nauzubillahimin. Yang kedua, Allah kirim penguasa yang zalim buat dia, yang akan merampas hartanya setelah menghinakan itu orang yang bakhil. Yang ketiga, Allah gerakkan syahwatnya untuk melakukan sesuatu yang akan memusnahkan seluruh hartanya. Yang keempat, berencana membangun suatu proyek fi bina'in au imaratin fi ardi kharabin, bikin proyek di tanah yang rapuh, bikin usaha dengan usaha yang gagal sehingga musnah hartanya. Yang kelima, Allah kasih kepada dia musibah nakbatun min nakabati dunia. Orang pelit Allah kasih cobaan daripada cobaan dunia, dari mulai gharakin, tenggelam, au harakin, terbakar, au sirgatin, tercuri, wa ma asbaha dzalik. Yang keenam, orang bakhil, orang pelit, apa dikatakan, yusibuhu illatun daimatun fayunfiku malihi liyatadawa biha. Allah kasih penyakit yang permanen, yang setiap hari dia berobat sampai hartanya yang banyak ludes untuk pengobatannya, tapi sembuh tidak. Yang ketujuh, dia akan simpan itu hartanya di tempat yang dia lupa meletakkannya sehingga dia tidak menemukannya. Nauzubillahimin. Di Hadramaut ada namanya Bi'r Barhud, sumur Barhud, yang dikatakan tempat kumpulnya arwah-arwah orang kafir. Kalau kita mau ziarah ke Nabi Allah Hud, gak boleh lewat situ. Kenapa? Karena di situ ardun, tanah yang dimurkai sama Allah. Kita gak boleh lewat situ. Itu tanah selalu ditumpahin azab sama Allah Ta'ala. Kita gak boleh lewat situ. Begitu juga berdekatan dengan orang yang dimurkai sama Allah, gak boleh. Siapa orang yang dimurkai sama Allah? Yang disumpahin sama malaikat. Siapa mereka? Orang yang pelit. Jadi dekat sama orang pelit itu beracun, saudara. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Itu harta. Harta itu fitnah. Harta tidak jadi fitnah kalau adanya di tangan orang soleh, hartanya halal. Ni'mal malus salihu lirajulis salih yasilu bihi rahiman wa yunfik bihi ma'rufa. Harta tidak jadi fitnah kalau adanya di tangan orang soleh dari hasil yang halal, dia pakai untuk silaturahmi, dia pakai untuk bantu orang, maka harta itu tidak jadi fitnah. Amin. Selebihnya jadi fitnah, apalagi bikin orang itu jadi pelit. Orang pelit itu dikatakan dalam hadis, al-jahilus sakhi ahabbu indallahi minal abidil bakhil. Orang bodoh baru tidak begitu memahami soal agama, tapi dermawan, lebih disukai sama Allah daripada ahli ibadah tapi pelit. Ahli ibadah tapi pelit, nggak ada guna. Allah lebih suka orang yang ilmunya pas-pasan, bodoh tapi dermawan. Subhanallah. Dulu Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihima wa ala nabiyina afdhalus salat wa azka taslim, ketemu iblis. Ketemu iblis. Masih fokus? Masih serius? Pada goyang. Ketemu dengan iblis fi suratihil asli, dengan rupanya yang asli, dengan rupa bentuknya yang asli. Ketika ketemu iblis, Nabi Yahya tanya, ya iblis, hai iblis, akhbirni bi ahabbin nasi ilaik wa abghadin nasi ilaik. Kasih tahu saya dong, wahai iblis, orang yang paling kamu suka dan orang yang paling kamu benci itu siapa? Qala iblis, iblis berkata, ahabbun nasi ilai, orang yang paling saya suka al-mu'minul bakhil. Orang mukmin yang pelit itu kesayangan saya. Kata siapa? Iblis. Lalu siapa yang paling kau benci? Al-fasikus sakhi. Orang fasik yang dermawan itu paling saya benci. Kok begitu? Iya,
Karena orang mukmin yang bakhil udah cukup saya bangga dengan sifat pelitnya. Itu sifat saya. Tapi orang fasik yang dermawan saya khawatir. Karena dia dermawan, dia bisa mendapatkan rahmatnya Allah sehingga bisa menjadi orang baik. Maka orang fasik yang dermawan itu orang yang paling saya benci. Kata iblis, udah deh. Thumma walla mudbiran, itu iblis jalan sambil merengut. Apa kata iblis? Laula annaka nabiyun Yahya lama akhbartuk. Bagus ente yang nanya, nabi. Kalau bukan nabi, ana uga jawab. Kata siapa? Iblis. Namanya juga iblis. Jadi saudara, itu dikatakan ahli ibadah yang ilmunya pas-pasan tapi dermawan lebih mulia daripada orang ahli ibadah yang pelit. Nauzubillahimin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Melalui hadis ini mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ahli sedekah, orang yang ahli infak, dan Allah jauhi kita daripada penyakit bakhil, penyakit pelit, sehingga kita tidak mendapatkan sumpah daripada malaikat yang setiap hari mencari orang-orang yang pelit. Nauzubillahimin dalik. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa kum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Cahaya Indonesia, demikian tadi telah kita dengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh Habib Aulud bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ada sesuatu yang sangat menarik yang beliau sampaikan. Ternyata sifat kikir itu adalah penyakit yang bisa menghinggapi siapa saja, bahkan orang yang ahli ibadah sekalipun. Nah, dikatakan bahwa seorang ahli ibadah yang kikir itu adalah sahabatnya iblis. Tetapi ya ahli atau orang fasik ya, yang dia itu dermawan, justru itu jadi musuhnya iblis. Kenapa? Karena iblis khawatir dengan kedermawanannya Allah akan memberikan barokah kepada orang tersebut. Nah, yuk, mari sama-sama kita berupaya untuk melunakkan hati kita bersedekah, karena malaikat akan mendoakan ya siapapun yang bersedekah. Sedangkan orang yang kikir, ada juga malaikat yang mendoakan agar hati orang ini ditutup dan bahkan orang ini mendapatkan kesusahan dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan hartanya, karena Allah tahu dimanapun kita bisa menyembunyikan itu. Oleh karena itu lebih baik kita jalankan sedekah yang sebaik-baiknya. Ibarat sebuah mobil tronton, ya kalau mogok kan susah didorong. Nah, harta yang tidak disedekahkan atau zakat nanti di akhirat akan menjadi beban kita sendiri yang akan mendereknya. Nauzubillah min zalik. Sebelum terlambat, mari kita bersedekah. Nah pemirsa, selanjutnya mari sama-sama kita akan dengarkan tausiah dari Habib Ja'far Muhammad Bakhil Alatos setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Cahayati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin radhiyallahu ankum. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah lana fathan qariba, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Qala radhiyallahu ankum, faslun fima yunajjisul ma'a wa yanjusul ma'ul qalilu وغيره من المائعات ولو بتكميله كلتين بوقوع النجاسة فيه غيرته أم لم تغيره. ويؤفى عن اليسير من الشعر النجس وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة والنجاسة التي لا يدرك الطرف ومنفذ الطير والفعر واليسير من غبار السرجين وسور الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمانا واحتمل ولوغها في قلتين من الماء. فصل في حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة وإذا كان الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا أو يسيرا، وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهورا، ولا يطهر إذا زال التغير بمسك أو زعفران أو جص أو تراب. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal yang masih berkaitan tentang air yang kemarin telah kita bahas
Air terbagi ada ma'un tahur, tahirun, mutahhirun, ghairu makruh. Air yang suci mensucikan, tidak dimakruhkan, yaitu ma'ul mutlak. Yang kemarin kita terangkan ma'ul mutlak ada 7, yang datangnya dari langit, yang datangnya dari bumi. Yang datangnya dari langit ma'ul matar, barat, wassalaj. Yang datangnya dari bumi ma'ul bahar, wa ma'un nahar, wa ma'ul ain, ma'un nahar, wa ma'ul bahar, wa ma'ul bi'ir, wa ma'ul ain. Air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Itu 7, walaupun masih ada yang lainnya. Itu yang disebutkan oleh sebagian ulama fikih kita dari ma'ul mutlak, air yang mutlak. Kemudian ma'ul tahur makruh, air yang suci mensucikan tapi makruh dipakai. Contohnya itu ma'ul musyammas, air yang terkena sengatan matahari di tempat yang sangat panas, di negeri yang sangat panas, di tempat bejana yang terbuat dari selain emas dan perak, dari kaleng, dari seng, dari apa aja selain emas dan perak. Tapi secara fikihnya ulama mendefinisikan air yang sangat panas pun, walaupun nggak mesti dengan sengatan air, sengatan matahari, kalau sangat panas itu makruh. Syadidul hararah dan syadidul burudah, air yang sangat panas, air yang sangat dingin, makruh penggunaannya karena tidak bisa kita isbaghul wudu, sempurna di dalam berwudu, karena pakainya kedinginan atau pakainya sangat panasan. Kemudian di air alma alladzi maghsubun arduha, air yang keluar dari tanah yang dirampas, air dari tanah orang yang dirampas, itu juga pemakaiannya makruh. Kemudian masuk kemarin tentang ma'ul musta'mal, air yang musta'mal, yaitu yang dipakai setelah fardut taharah, baik itu mandi hadas besar atau basuhan yang pertama di dalam berwudu. Air itu dinamakan yang keluar dari badannya orang yang berwudu, dari anggota-anggota yang berwudu yang pertama kali dan yang mandi hadas besar, maka air itu dinamakan musta'mal. Kemudian ada air yang terakhir kita bahas adalah al-mutaghayyirat, air yang berubah. Dari air yang berubah ada dua macam, air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit yang kurang dari 2 kula. 2 kula hitungannya berapa? 217 liter. Itu di dalam berat airnya, jumlah airnya 217 liter. Kemudian di dalam perubahannya ada yang 2 macam, ada yang mukhalid, ada yang mujawir. Ada yang bercampur, ada yang bisa dipisahkan. Ada campuran yang tidak bisa dipisahkan, namanya mukhalid, seperti teh, kopi, susu. Kalau kita sudah masukin ke dalam air, maka air itu akan berubah. Air itu akan berubah. Kalau berubahnya di air yang sedikit, kemarin sudah dinamakan dia tidak lagi suci mensucikan, tapi hanya suci aja, boleh diminum selama tidak kedatuhan campurannya bukan benda yang najis. Nanti akan dibahas campurannya itu ada 2 macam. Ada campurannya dari benda yang najis dan benda yang tahir, benda yang suci. Kalau campurannya dari benda yang suci di air yang sedikit tidak dimasalahkan selama tidak ada perubahannya yang kelihatan signifikan. Begitu juga di air yang banyak, kalau perubahannya enggak signifikan dimaafkan. Kalau perubahannya banyak, nggak boleh lagi dipakai itu air, namanya air itu tidak lagi suci mensucikan, hanya suci saja, hanya suci saja. Boleh dibuat apa aja, mandi, dibuat minum, selama tidak kejatuhan najis, boleh dipakai untuk apa aja itu air. Tapi untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis tidak boleh. Jadi jangan salah, kadang-kadang main buang, udah tuh air udah nggak bisa dipakai karena berubah. Lihat perubahannya. Kalau perubahannya dari benda yang suci masih bisa digunakan, masih bisa buat nyiram-nyiram, buat membasuh kotoran, membuang menyekak kotoran atau menyiram kotoran, mencuci piring, masih bisa kalau campurannya itu adalah benda yang suci. Kemudian sekarang yang kita masuk, kalau mau mujawir,
kalau bendanya dari yang bisa dipisahkan, seperti kemarin ada batang kayu gahru atau minyak, itu bisa dipisahkan karena nggak menyatu dengan air. Batang gahru juga nggak menyatu dengan air, walaupun tagayur perubahannya sangat jelas nggak masalah, walaupun perubahannya signifikan nggak masalah, karena perubahannya itu bisa dipisahkan dari air tersebut. Bendanya nggak bercampur dengan air tersebut sehingga tidak mempengaruhi kesucian air tersebut. Masih bisa dipakai suci, mensucikan. Nah, sekarang yang terakhir kita akan bahas perubahan yang terjadi dari benda yang najis. Perubahan yang terjadi dari benda yang najis. Faslun fima yunajjisul ma'a. Pembahasan pada apa yang menajiskan air. Wa yanjusul ma'ul qalil. Dan air yang sedikit menjadi najis. Wa ghairuhu minal ma'iat. Dan selainnya dari cairan. Beda air dan cairan. Kalau air itu lebih kuat dia, lebih kuat daripada cairan. Ini dalilnya beda antara air dan cairan. Kalau air dia terkena sedikit dari najis bisa mutanajis. Kalau banyak beda hukumnya. Tapi kalau cairan sedikit banyaknya sama. Kalau udah kejatuhan najis dia nggak kuat seperti air, nggak dihukumkan kuat seperti air, lebih berat menjaganya. Kemarin dikatakan wayan jusul ma'ul galil wa ghairu minal ma'iyad, dan menajiskan air yang sedikit dan yang lainnya dari cairan, walau bitakmilihi kullatan, walaupun cairan itu ditambahin disempurnain sampai 2 kulah lebih. Beda dengan air. Kalau air yang sedikit najis, ditambahin air lagi, ditambahin air lagi, walaupun airnya musta'mal yang tambahannya, walaupun airnya mutanajis lagi, air yang sama, air yang sudah kejatuhan najis kita tambahin, disatuin, digabungin, terus nggak ada perubahan. Ketika lebih dari 2 kula air tersebut yang kita tambahkan, nggak ada perubahannya, suci mensucikan dia, walaupun kita tahu asalnya mutanajis ini air. Tapi ketika kita tambahin lebih dari 2 kula, maka air tersebut dikategorikan suci mensucikan kembali ke dasar hukum asalnya. Karena hilang daripada perubahan tersebut, nggak ada kelihatan perubahannya. Karena ilatnya, sebabnya itu air najis karena kejatuhan najis dan ada perubahan. Ketika ditambahin, perubahannya itu hilang. Tidak dinamakan air itu mutanajis lagi, tapi air itu tahir mutahhir, kembali kepada hukum asalnya. Walau bitakmili kullatan biwuqu'in najasati fihi. Kalau cairan walaupun ditambahin sampai lebih dari 2 kulah tetap hukumnya najis. Ghayyarathu am lam tughayyirhu. Ada perubahan atau tidak ada perubahan. Kalau air yang sedikit dengan cairan, sedikit atau banyak. Kalau kejatuhan najis, walaupun nggak ada perubahan, nggak ada perubahan sama hukumnya mutanajis. Ada juga air namanya ghasalatul ghasalah yang kemarin sebenarnya pernah saya katakan, air bekas cucian. Syaratnya air itu ngucur, air itu warid. Kalau ini air yang sedikit kejatuhan najis, beda kalau air yang mendatangi najis. Nah, air itu mendatangi najis namanya ngucur, air yang ngucur. Dengan syarat yang kemarin saya katakan, yang pertama air itu harus ngucur, yang kedua nggak berubah timbangan airnya. Yang nggak mungkin juga kalau orang-orang sekarang nih nyuci di mesin cuci. Mesin cuci kita taruh di bakan, tapi kan masih ada keluarnya tuh air yang keluar. Kita buka keran, air datengin, bukan air dulu. Bukan kita isi dulu itu air di mesin cucinya, jangan. Biarin barang yang najisnya, pakaian yang najisnya dulu, baru airnya ngucur. Bilasan yang pertama mungkin masih belum bersih, bilasan yang kedua sudah bersih. Udah nggak ada lagi najisnya di pakaian-pakaian yang ditaruh. Itu dikatakan ulama ya boleh kalau air yang kedua itu kita yakin udah
udah mengangkat yang pertama, udah mengangkat najisnya yang pertama kali air buangannya itu. Jangan air udah dipenuhin baru kita masukin bajunya, sama aja itu menajiskan air tersebut. Kemudian wa yu'fa 'anil yasir min sya'rin najis, dan dimaafkan dari sedikit daripada bulu-bulu yang najis. Bulu bangkai yang najis sedikit dimaafkan kalau kemasukan dari air. Atau kalau kita menunggang kuda, bulu kuda ini nyangkut di bahan di pakaian kita, dimaafkan. Kalau sedikit, kalau banyak tidak dimaafkan. Wa anil maitatil lati la nafsa laha sa'il. Karena rambut dari hewan yang tidak dimakan apabila terpisah dalam keadaan hidup, maka dia dikategorikan najis. Tapi dimaafkan dari rambut yang sedikit dari hewan yang tidak dimakan. Kucing dimaafkan sedikit, tapi banyak nggak dimaafkan. Wa anil maitatil lati la dama laha sa'il, dan dari bangkai yang tidak ada darahnya mengalir di tubuhnya. Dulu saya katakan caranya dengan apa? Dengan membelah. Kalau dia mancer darahnya berarti darah itu mengalir. Kalau dia ngendep di tubuh itu hewan, maka dinamakan hewan itu darahnya nggak mengalir. Paling gedenya ukurannya katanya cicak. Ukuran gedenya cicak. Kalau misalkan ditemukan semut segede cicak katanya. Misalkan ada semut. Biasanya kan semut kecil. Ada semut gedenya lebih dari cicak seperti kucing kata ulama. Hukumnya gimana? Hukumnya hukum semut, bukan hukum kucing. Hukumnya hukum semut kalau dia kejatuhan ke dalam air. Dimaafkan juga karena darahnya tidak mengalir. Wan najasatul lati la yudrikaha taraf, dan najis yang tidak kelihatan mata. Najis yang tidak kelihatan mata, cipratan. Karena memang ini semuanya dimaafkan ini karena kata ulama syadidul ihtiras, sulit untuk menjaganya. Siapa mau perhatiin cipratan aja, walaupun dari najis mughallabah katanya. Yang di jalanan, najis yang ada di jalanan. Siapa yang memperhatiin jalanan setiap waktu? Ada najis itu, walaupun dari hewan yang mughallabah katanya, dimaafkan. Kalau dia nggak kelihatan mata, kalau blok kelihatan, kalau cipratannya doang nggak dipermasalahkan. Wa man fadhit tayri wal fa'ri, begitu juga burung dan tikus yang masuk ke dalam air moncongnya, mulutnya. Dimaafkan. Siapa yang mau jagain tikus setiap hari? Siapa yang mau jagain burung supaya nggak masuk ke kolam kita, nggak masuk ke air kita? Dimaafkan oleh ulama. Wal yasir min ghubaris sirjin, begitu juga sedikit dari debu yang berterbangan dari bekas kalau kita bilang sih kotoran yang sudah buat dijadikan genteng atau dijadikan pupuk. Debunya kena air, kalau sedikit dimaafkan. Wasuril hirrah, begitu juga mulut kucing allati akalat najasatan, yang makan benda najis kemudian ghabat itu kucing hilang. Wahtumila wuluhuha fi qullataini minal ma', dan diperkirakan ada kemungkinan itu kucing sudah membersihkan mulutnya di air yang 2 kula. Maka dimaafkan. Ya, air yang dijilat sama kucing yang kita lihat, tapi itu kucing lari habis menjilat lari. Kita tahu nih kucing tadi apa? Tadi itu sebelum dijilat air kita yang sedikit, dia berdarah tuh mulutnya. Habis makan sesuatu yang najis dia. Tapi hilang dulu dari pandangan kita tuh kucing, kita tahu masuk ke minuman kita atau air kita yang sedikit. Tapi kita udah nggak ngelihat tadi tuh. Kita ngelihatnya waktu dia berdarah. Tapi ketika dia ngilang dan dia kembali lagi, kita nggak ngelihat darahnya lagi tuh di mulutnya. Kalau masih ada darahnya, nggak mungkin najis tetap. Kita lihat dia waktu menjilat udah nggak ada darahnya, udah nggak ada najisnya. Maka air itu pun dimaafkan oleh ulama. Kenapa? Tadi gaidahnya karena susah untuk dijaga hal-hal seperti itu. Sulit dijaga hal-hal seperti itu, maka dimaafkan oleh ulama. Faslun fil hukmil ma'i idza waqa'at najasatun.
Sekarang hukum air yang kejatuhan padanya najis. Wa idzal ma'ul kullatain, kalau air 2 kulah, fa waqa'at fihi najasatun. Kalau tadi 2 kurang dari 2 kulah. Sekarang yang 2 kulah, fa waqa'at fihi najasatun, terjatuh di dalamnya najis. Fala yanjus, maka dihukumkan tidak najis illa kecuali idza taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu, apabila ada perubahan di warnanya, di rasanya dan di baunya. Taghayyuran katsiran, perubahan yang banyak, au yasiran, atau sedikit. Kalau ada perubahan di air yang banyak nih, kejatuhan najis, ada perubahan warnanya, baunya, rasanya, walaupun perubahannya sedikit atau perubahannya banyak, karena bendanya najis. Air yang 2 kulah itu najis. Gimana caranya? Tadi tambahin lagi air sampai nggak ada perubahan tersebut, maka hukumnya balik ke asal. Wa idza zalat taghayyuru bi nafsihi, apabila hilang perubahan itu dengan sendirinya. Kita tahu nih air 2 kulah kejatuhan najis, kita diemin aja, dengan sendirinya nggak ada lagi tuh, baunya udah hilang, warnanya nggak ada perubahan yang signifikan, nggak kelihatan, udah perubahan-perubahan yang kemarin tuh yang kita lihat ada di dalam air tersebut, setelah kita diemin nggak ada, hilang itu. Au bimain, atau kita tambahin dengan air baru, tahura, maka hukumnya balik ke dalam suci. Nah, kemungkinan udah ada orang yang ngangkat, kata ulama, najis tersebut mungkin dibuang orang, tambahin sama orang. Pokoknya ketika kita lihat udah nggak ada lagi najisnya itu, nggak ada perubahan di dalam air tersebut, dan air tersebut masih dikategorikan di atas 2 kulah, suci dia. Jadi jangan main buang-buang air aja. Lihat dulu, walaupun dia mutanajis bisa disucikan kembali dengan apa? Didiemin sehingga hilang perubahan tersebut, atau ditambahin air. Ditambahin air dengan di atas 2 kulah. Wala yaturu idza zalat taghayyuru bimiskin, dan tidak dikategorikan hilang perubahan tersebut kalau kita pakai minyak wangi, kita tambahin minyak wangi. Ini baunya nggak enak, kita siramin aja minyak wangi, kita tambahin minyak wangi. Enggak, tetap najis. Karena perubahan itu bukan dengan perubahan yang semestinya, tapi ada campuran. Campurannya apa? Minyak wangi yang bercampur dengan air itu. Mungkin kata ulama itu baunya hilang karena ketutupan dengan minyak wangi. Ketutupan dengan minyak wangi, maka tidak dikategorikan itu air suci, mensucikan. Au za'faran, atau kita taruh za'faran. Za'faran termasuk bagian dari bumbu masak ya, yang pemerah atau pewangi juga. Bubuk dia. Enggak juga. Kata ulama ketutupan najisnya karena bau za'faran, bukan dengan sendirinya hilang. Au jissin, atau kita taruh apa? Semen putih kayak semen yang sekarang kayak. Kalau bendanya tahir nggak masalah. Kalau bendanya tahir kemarin nggak masalah, tapi ini bendanya najis. Kita tambahin kita tambahin semen atau yang sejenisnya. Nurah kemarin yang buat pengkilat tembok. Kalau di Hadramut namanya nurah atau jis. Kalau kita bilang semen putih kalau kita bilang ya. Kemasukan itu, warnanya apa? Nggak kelihatan, nggak jelas sekarang. Yang tadinya ada warna yang signifikan kelihatan dari benda najisnya, kemerah-merahan, karena kita masukin semen putih, hilang tuh warna, nggak kelihatan. Tetap, kenapa? Ada barang tambahan yang bercampur kepada itu air, yang bercampur dengan itu air. Au turabin, atau kita masukin tanah ke dalamnya. Sama juga, walaupun kemarin kalau tanah itu masih ada kemungkinan sucinya karena dia punya aslut taharah. Tapi kalau signifikan jadi tanah semuanya, kita angkat tanah bukan lagi air. Nah, itu sudah tidak dikategorikan air tersebut dimaafkan. Maka dihukumkan air yang kejatuhan najis itu ditambahkan perubahannya dengan tanah, tidak dikategorikan kembali ke dalam suci. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi ada yang najis yaitu air kencing, kemudian yang mutanajis air yang sedikit kejatuhan najis, kemudian air yang banyak apabila ada perubahannya maka najis mutanajis juga, kemudian air yang suci mensucikan tanpa makruh yaitu air mutlak,
Kemudian air yang suci mensucikan makruh, yaitu air musyammas, air yang sangat dingin, air yang sangat panas. Kemudian ma'ul musta'mal, yang itu pembahasan kemarin, air yang dipakai untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti bab najasah akan diteruskan 3 minggu ke depan oleh kawan saya Habib Alwi, karena saya insyaallah doakan bisa berziarah ke Terim. Nanti insyaallah doa-doa antum semua, hajat antum semua kita sampaikan di makam-makam para aulia nanti. Dan kita juga minta pesan juga, doain saya juga di sini. Mudah-mudahan selamat pulang dan perginya. Nanti insyaallah ada Habib Alwi bin Utsman bin Yahya yang akan meneruskan bab daripada sisa yang akan dilanjutkan oleh beliau. Kita minta Habib Bagir untuk meneruskannya. Fa'alihi yatafaddal mashkuran ma'jura. Pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia iNews. Nah, kita sudah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Habib Ja'far bin Muhammad Baghir Altos. Sungguh sangat luar biasa bahwa Islam ini adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, ternyata bersih saja tidak cukup untuk menghadap Allah. Allah itu maha suci. Oleh karena itu, ketika kita ingin sholat, beribadah, kita pun harus mensucikan diri. Dengan cara apa? Dengan menggunakan air yang suci. Artinya air yang ada di sekeliling kita, mungkin yang berada di ember, yang sudah terkontaminasi oleh tangan kita, itu tidak lagi suci untuk digunakan dalam beribadah ataupun sholat. Oleh karena itu, yang paling aman adalah apabila kita ingin berwudu, gunakanlah air yang langsung berada ataupun muncul dari keran kita. Nah, hikmahnya buat kita, dengan kebersihan itu, maka diri kita akan selalu terjaga. Orang yang bersih pasti orang yang tidak ingin mengotori diri dan hatinya. Baik pemirsa, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang berikutnya dari Habib Baghir bin Yahya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi ma miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dewan-dewan guru Majelis Rasulullah, Habib Ja'far bin Muhammad Baghir Altos, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, hadir bersama guru kita Habib Ahmad bin Abdullah Al-Aidrus, Kiai Haji Abdul Salam, juga para habaib yang lainnya, para asatidah, para sepuh, para tokoh masyarakat dan jamaah Majelis Rasulullah SAW dimanapun berada, khususnya yang hadir bersama. Dan malam hari ini alhamdulillah, selain streaming di website Majelis Rasulullah, ini pula disiarkan di iNews di dalam acara Cahaya Hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pengajian ini manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada. Begitu pula kepada yang jauh dari kita dengan menyimaknya dari iNews TV, mudah-mudahan insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan sedikit setelah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Alwi tentang hadis Rasulullah SAW, Al-Habib Ja'far tentang ilmu fiqih. Sebagaimana tugas saya menyampaikan sedikit untuk kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita berada di majelis Rasulullah, majelis yang diambil dari namanya, sudah seharusnya setiap dari kita mengenal Rasulullah. Dan bukan hanya itu saja, kita harus beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara kita beriman kepada Rasulullah SAW, hal yang harus kita ketahui, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling istimewa. Bahkan dengan fisiknya Nabi kita Muhammad SAW yang begitu mulia, begitu indah, belum pernah ada sebelumnya
makhluk pun yang diciptakan sepertinya atau sesudahnya seperti Nabi Muhammad SAW. Dari kemuliaannya, dari keindahannya, khususnya tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Makanya Sayyidina Hasan bin Thabit beliau mengatakan, yang lebih tampan darimu belum pernah mata ini melihatnya. Kata Sayyidina Hasan, yang lebih tampan darimu ya Rasulullah. Ini pujiannya depan Rasulullah loh. Jadi Rasulullah dipuji di hadapannya. Yang lebih tampan darimu belum pernah ada mata yang melihatnya. Yang lebih mulia darimu belum pernah ada perempuan yang melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kamu ini diciptakan oleh Allah terbebas dari cacat sedikit pun, dari kekurangan sedikit pun. Seakan-akan kamu ini ya Rasulullah diciptakan dengan keinginanmu. Ya, kata-kata ini adalah menggambarkan kesempurnaan di dalam fisiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Imam Al-Busiri mengatakan, fa huwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghaira munqasimi. Kata Imam Abi Abdullah Al-Busiri, beliau mengatakan dalam syairnya, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disempurnakan oleh Allah batinnya, begitu juga lahirnya. Apa itu batin? Artinya hatinya, akhlaknya, budi pekertinya. Begitu juga fisiknya, ya, suratihi, fisiknya, gambaran luarnya atau lahirnya, ya, kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, di mana beliau menyebutkan, lam yadhhar lana tamama husnihi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Rasulullah itu ditimbulkan kepada kita, ditampakkan kepada kita ini tidak kesempurnaan secara menyeluruhnya. Artinya baru sedikit yang kita mampu lihat. Sampai Imam Qurtubi mengatakan, andai Allah jadikan mata-mata kita bisa melihat kesempurnaan Rasulullah semuanya, maka tatkala setiap mata itu akan rusak melihat keindahan Nabi Muhammad. Tidak akan mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama taqat ayununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mampu, tidak akan kuat mata kita melihat Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jism. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya fisik itu indah, baik, bagus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercermin itu berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi wa hasanta khuluqi. Kalau Nabi begitu. Kalau kita, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Kalau kita minta biar sebagaimana Allah sempurnakan fisik kita, biar juga disempurnakan hati kita. Kalau Nabi udah disempurnakan fisiknya, hatinya, ya, tampan luar dan dalam, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi nabi. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas ibn Malik juga mengatakan, Rasulullah tuh enggak tinggi banget. Ya, jasadnya Rasulullah tuh enggak tinggi banget, wala bil qasir. Nabi juga enggak pendek. Yalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan pula beliau ini marbu'an ba'id ma bainal manqibain. Kalau kita bilangnya dadanya Nabi SAW bidang, ya, agak jauh di antara satu dengan yang lainnya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak alaihi wa alihi. Kemudian juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di pundaknya ini, di belakangnya ini ada satu tanda kenabian, baina katifaihi alamah. Ya, baina katifaihi, di antara pundaknya ini ada tanda kenabian. Ya, satu, ya, hal yang bercahaya, yang kalau terbuka itu terlihat itu bercahaya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Kalau bicara wajahnya Nabi, indah, mulia, bagus. Ya, tampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya wajah, akhlaknya juga. Bukan hanya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Ini sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak alaihi.
Dan Nabi SAW kalau berdiri itu seakan-akan sahabat itu tidak ada yang lebih tinggi dari Nabi. Padahal Nabi itu tidak terlalu tinggi. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat Nabi itu kalau duduk, semua yang hadir sahabat di majelisnya Nabi itu semuanya pasti Nabi itu lebih tinggi terlihatnya. Jadi biarpun orangnya duduk di belakang, sahabat dia bisa lihat Nabi dari jauh. Dia bisa lihat Rasulullah SAW. Sahabat malu mau lihat Rasulullah, segan mau lihat Rasulullah. Al-Imam Tirmidzi mengatakan man ra'ahu badihatan habah. Orang yang pertama lihat Rasulullah aja segan. Sahabat begitu juga. Kalau duduk di hadapan Rasulullah, seakan-akan di atas kepalanya itu ada sarang burungnya. Sahabat tuh saking menghormati dan memuliakan Rasulullah. Ya, memuliakan karena Rasulullah gurunya sahabat. Kalau murid zaman sekarang gurunya dipelototin. Ya, bukan cuma dilihatin aja, dipelototin. Ini akhir zaman namanya. Murid zaman now namanya. Ya, karena sallallahu alaihi wasallam nuran. Dalam riwayat lain Nabi SAW itu bercahaya. Ya, kalau Nabi SAW jalan di siang hari itu nggak ada bayangan mataharinya. Nah, kayak kita kalau jalan ada bayangan matahari. Jangankan jalan kena lampu kita ada bayangan matahari. Di malam hari nggak ada bayangan bulannya. Artinya nggak ada bayangannya Rasulullah SAW. Para ulama menyebutkan kenapa kok Rasulullah kalau jalan di siang hari matahari itu nggak menjadikan bayangan ada dalam diri Rasulullah. Karena cahaya Rasulullah lebih hebat dari cahayanya matahari. Cahaya Rasulullah lebih kuat dari cahayanya matahari. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak alaihi wa alihi. Dalam riwayat lain dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya enggak pernah lihat sesuatu lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barak alaihi. Ini yang ngomong sahabat yang hidup bersama Rasulullah, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu wa kana syamsu tajri fi wajhi. Nabi SAW itu seakan-akan matahari lewat di wajahnya, terang. Ya, Nabi SAW itu seperti matahari di wajahnya. Sayyidina Jabir bin Samrah juga beliau pernah meriwayatkan, dalam riwayat beliau katakan, aku pernah melihat bulan, terus aku pandang Rasulullah. Sumpah demi Allah, wajah Rasulullah lebih indah dari cahaya bulan purnama. Ada lagi satu tabi'in bertanya kepada sahabat. Tabi'in ini orang yang tidak jumpa dengan Nabi. Dia jumpa dengan sahabat Nabi. Dia tanya sama Nabi, "Hei sahabat, siflana Rasulullah. Hal huwa kasayf?" Sifatkan kepada kami Rasulullah itu seperti apa? Apa Rasulullah itu seperti pedang? Dijawab oleh sahabat inilah, bal huwa kal gamar in lam yahul dunahul gamam. Rasulullah SAW ini tidak seperti pedang. Ya, bukan seorang yang garang. Kalau kita mendengar ceritanya perang Badar, perang Uhud. Tapi apa jawab sahabat? Rasulullah itu bagaikan bulan purnama yang tidak tertutup dengan awan-awan. Indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak alaihi wa alihi. Dan terakhir ada satu riwayat yang menarik ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya. Aku ini berkumpul dengan para nabi. Kapan itu? Di waktu malam Isra dan Mi'raj. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya. Di antaranya yang aku jumpai, kata Rasulullah, Musa. Ya, daraba minar rijali ka'annahu min rijali Shanu'ah. Nabi Musa ini, kata Rasulullah, aku lihat, aku pandangi, dia ini wajahnya seperti siapa? Seperti salah satu orang dari Bani Shanu'ah, dari kota, dari negeri Yaman. Wajahnya mirip dengan Nabi Musa. Dan aku dekati Nabi Isa, kata Rasulullah. Nabi Isa alaihi salam didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini shibhan bi Urwah bin Mas'ud. Mirip wajahnya ini. Siapa di antara sahabatku? Namanya Urwah bin Mas'ud. Ada seorang namanya Urwah bin Mas'ud. Wajahnya itu mirip Nabi Isa alaihi salam. Terus aku jumpa dengan Ibrahim. Ketika aku jumpa dengan Nabi Ibrahim, wajahnya ini mirip dengan sahabatmu. Nabi ngomongnya sama sahabat. Siapa maksudnya? Nabi sendiri. Nabi menggoda sahabatnya. Artinya Nabi bercanda dengan sahabatnya. Aku jumpa sama Ibrahim nih, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim mirip siapa? Mirip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Jibril, dan aku juga berjumpa dengan Jibril.
Dan malaikat Jibril ini syibhan, mirip dengan siapa? Dihya. Itu sahabat Nabi namanya Dihya al-Kalbi. Mirip dengan malaikat Jibril. Ini kita bicara belum seberapa tentang Rasulullah. Berapa pertemuan kita sudah, kurang lebih 7-8 kali pertemuan kita bicara tentang Rasulullah. Gak ada habis-habisnya, gak akan ada habisnya. Walaupun kita semua dari majelis ini meninggal semuanya tanpa tersisa, tetap keindahan Rasulullah gak akan ada habis-habisnya kita sebutkan. Sallu ala Nabi. Pemirsa Majelis Ilmu Cahaya Hati Indonesia, Allah menyampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Betapa mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaannya. Itulah yang tadi disampaikan dari pemaparan Habib Baghil bin Yahya. Nah pemirsa, kita telah usai mengikuti pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Oleh karena itu, kita memberikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru-guru kita, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi, Habib Ja'far bin Muhammad Baghil Al-Atos, dan Habib Baghil bin Yahya. Di akhir ini, mari sama-sama kita akan berdoa yang insya Allah akan disampaikan oleh Habib Baghil bin Yahya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita munajat pada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan setiap doa-doa yang kita rintihkan di malam ini, yang kita ucapkan dari setiap sanubari ini. Dengan sama-sama kita memanggil dan menyebut namanya, qulu jami'an ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, wahai yang menciptakan kami, wahai yang menciptakan manusia yang paling indah, Nabi Muhammad, ciptaannya yang paling mulia dan paling istimewa. Ya Allah, di malam ini kami sebutkan nama kekasihmu Nabi Muhammad, nama manusia yang paling kau cintai, nama yang kelak di akhirat kau berikan padanya untuk bisa memberikan syafaat. Ya Allah, jangan halangi kami dari syafaat kekasihmu Nabi Muhammad. Sungguh tidaklah kami memiliki apapun melainkan cinta padamu dan cinta pada Nabi Muhammad, dan mengharapkan kelak di akhirat kami menjadi umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Karena entah bagaimana keadaan kami di dalam kegentingan hari di akhirat jikalau kami tidak mendapatkan pertolongan dan syafaat Nabi Muhammad. Dosa-dosalah yang hanya kami lakukan. Begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan kami yang setiap hari hanya kami tumpukan dengan kesadaran dan tidak kesadaran kami. Ya Allah, amal kami yang begitu sedikit, perbuatan baik kami yang begitu sedikit, ya Allah, yang bahkan itu tidak pernah menjadi harapan kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Karena dibandingkan dosa-dosa yang begitu banyak yang kami lakukan, kami hanya mengharapkan rahmat dan pertolongan-Mu, ya Allah. Rahmat-Mu yang Kau berikan pada kami, rahmat yang menyeluruh, rahmat yang indah, rahmat yang maha mulia, rahmat dari yang paling agung, Nabi Muhammad. Kami hanya mengharapkan darinya kelak nanti kami mendapatkan syafaatnya, ya Allah. Sebagaimana dengan syafaatnya
mereka semua yang berkumpul di mahsyar, di hari di mana semua ditempatkan di tempat tersebut, dan matahari begitu panas sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, hanya dengan jaraknya 1 dhira', 1 hasta di atas kepala kami ya Allah. Sungguh tidak terbayangkan menderitanya kami di waktu tersebut dengan panasnya matahari yang membakar seluruh tubuh kami karena perbuatan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Namun hanya Dialah yang mampu menolong, menyelamatkan dan memindahkan setiap dari kami dari mahsyar menuju ke mizan, agar siap dalam perhitungan Allah satu persatu. Dan inilah syafaat kekasih-Mu yang disebut dengan Maqamil Mahmud, derajat yang paling agung yang disaksikan oleh seluruh para nabi, seluruh malaikat-Mu dan seluruh dari makhluk-Mu ya Allah. Entah bagaimana keadaan kami di hari mauqif tersebut, karena sadar diri setiap dari kamilah hamba-hamba-Mu yang berlumur dosa ya Allah, yang mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Kalau tidak malam ini Kau berikan pengampunan-Mu untuk kami, kapan lagi ya Allah? Kami mengemis dan memohon ya Allah. Kami bersimpuh di pintu-Mu ya Allah, mengharapkan pemberian-Mu ya Allah, mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Siapa lagi yang akan mengampuni kami melainkan Engkau Tuhan kami yang menciptakan kami ya Allah. Sebagaimana Kau selalu memberikan pemberian dan nikmat-Mu di dunia untuk kami, jangan haramkan dari pertolongan dan rahmat-Mu nanti di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh indah setiap mata dari mata-mata sahabat-sahabat kekasih-Mu yang mampu melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami merasa merugi ya Allah, karena mata-mata ini dengan banyaknya dosa-dosa kami, dan kami belum mampu memandang Nabi Muhammad walau dalam mimpi kami. Sebagaimana Kau muliakan setiap kedua mata dari para sahabat-Mu dapat memandang Nabi Muhammad, muliakan kami, mata-mata kami bisa memandang wajah Nabi kami Muhammad di dunia sebelum di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, agar kami tidak merugi tidak bisa melihat keindahan Nabi Muhammad, merugi tidak bisa memandang keindahan Nabi Muhammad, merugi tidak bisa bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim.